Mau punya rumah yang sudah siap huni dan sudah ada tetangganya, di sini aja nih. Lokasinya strategis, cuma 15 menit ke pintu tol Bekasi Timur. Cicilannya cuma mulai dari 7 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andrew Bernanda di channel kesayangan kita muslimproperty.id. Oke, sekarang saya lagi ada di salah satu perumahan masih di Kota Bekasi, tepatnya di Mustikasari. Nah, buat teman-teman nih yang nggak tahu Mustikasari di mana, itu masih masuk Kecamatan Mustikajaya. Nah, ini saya lagi ada di salah satu rumah contohnya ya, salah satu show unitnya. Di sini tuh ada beberapa tipe. Nah, cuma untuk hari ini kita review tipe standarnya, yaitu yang 72-70. Jadi luas bangunannya 72 meter persegi, untuk luas tanahnya itu 70 meter persegi. Jadi dimensinya ke samping 7, ke belakang 10 meter. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, nah ini kita review bagian luarnya dulu ya. Nah, ini kalau misalnya bisa dilihat, ini ke atas. Nah, ini modelnya adalah model Skandinavian. Nah, menariknya ini juga ada dikasih conwood ya. Jadi bikin rumah ini makin estetik. Dan juga perpaduan warnanya kalau misalnya kita lihat, ini warnanya warna-warna elegan ya. Jadi warna putih, hitam, terus itu ada coklat sedikit. Nah, itu coklatnya itu buat memadukan antar sama conwoodnya. Jadi biar conwoodnya ini nggak kebanting lah. Nah, untuk yang di bawah ini juga warnanya juga elegan ya. Jadi putih, terus ada hitam sama ada abu-abu. Nah, untuk carportnya ini bisa dilihat sendiri ya, dengan lebar 7 ya kan. Nah, terus ini untuk carportnya sendiri itu kurang lebih 6 meter. Berarti ke belakangnya ini kurang lebih hampir 5 meter. Jadi bisa 2 mobil. Ya, terus juga masih ada taman di sampingnya. Jadi walaupun ini udah carportnya bisa 2 mobil, tapi ini masih tersedia taman. Ya. Nah, kalau ini baru kamar. Ya. Nah, ini jadi langsung terkoneksi jendela yang ini sama kamar. Nah, menariknya ini walaupun besar tapi posisinya ini kan agak mojok ya. Nah, ini tuh supaya nanti bisa lebih privacy di dalam rumah, di dalam kamarnya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalnya bisa dilihat dari sini nih, nanti di sebelah sini tuh bisa meja belajar. Nah, kasur sebelah sini. Jadi aktivitas di kamar juga masih terjaga. Nah, untuk yang ini, nah ini kacanya lebar nih. Nah, ini langsung nanti terkoneksi langsung ke ruang tamu ya, langsung ke living roomnya. Jadi untuk ruang tamunya sendiri pun walaupun lampunya nggak dinyalain ya kan, nah itu cahaya bisa masuk dengan maksimal. Oke, sekarang kita review dalamnya ya. Oh ya, sebelum review ke dalamnya, nah ini jangan lupa nih untuk selalu subscribe nih channel kita ya. Apalagi bunyikan lonceng notifikasinya juga supaya nggak ketinggalan nih update perumahan dengan skema syariah yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Oke, sekarang kita ke dalam yuk. Nah, untuk pintunya sendiri, ini itu sudah pakai smart door lock ya. Nah, oke, siap ya. Nah, ini sekarang kita lagi ada di dalam rumahnya. Oke, nah ini tadi untuk pintunya, ini itu udah smart door lock. Nah, untuk di depan tadi udah ada CCTV-nya. Nah, ini sekarang kita lagi ada di area living roomnya. Nah, ini termasuk kalau bisa sih dibilang open space ya, karena nanti area living room sama area dining roomnya ini jadi satu. Nah, untuk kitchennya itu ada di belakang. Sini dibilangnya belakang atau samping ya, karena di sini tuh, nah ini menariknya sini. Nah, ini menariknya ini masih ada area taman kecil ya. Nah, ini sebenarnya sih kosong ya, cuma ini bisa jadi inspirasi, ditutup pakai kanopi atau mau tutup full, monggo silakan ya. Nah, ini untuk area dapurnya. Nah, ini memang di settingnya. Nah, ini kalau misalnya kulkas nggak mau di sini sih juga bisa, jadi nanti meja dapurnya agak panjang. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan kompornya termasuk kompor apa gitu. Kalau ini kan pakai kompornya kompor listrik ya kan. Nah, kalau misalnya kompornya kompor tungku ya kan, nah itu mungkin untuk kulkasnya ini bisa disesuaikan untuk lokasinya ya. Kalau saran saya sih taman yang ini sih bisa sih kalau misalnya mau ditutup full ya, terus nanti ini tinggal di plur gitu.
Nanti tinggal ya disesuaikan lah untuk lokasinya. Nah, ini masih ada kamar nih di sini. Jadi ini tuh semua total ada 3 kamar. Nah, ini untuk kamar yang pertama. Nah, ini kamar pertama itu, nah ini ukuran kasurnya ya paling ini untuk kamar anak sih, atau mungkin bisa dijadikan sebagai kamar tamu. Ini juga untuk meja belajarnya. Jadi untuk space-nya ya kan, ukurannya ini udah cocok banget sih. Ada kasur, ada lemari, terus juga bisa dapat meja belajar. Itu juga ada kamar mandinya. Nah, ini untuk kamar mandinya nih. Ya, ini klosetnya udah kloset duduk ya, terus juga nanti dapat shower. Ini tinggi showernya pas sih ya. Jadi nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu pendekan. Nah, ini bisa juga jadi inspirasi nih. Ya, jadi di bawah tangga ini dimanfaatkan itu untuk bisa jadi storage atau untuk ini apa namanya, tempat-tempat hiasan atau lain-lainnya biar makin cantik. Kalau saya sih lebih suka nanti dijadiin storage gitu. Mungkin naruh barang-barang perlengkapan, perkakas dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Nah, ini sebelum ke lantai 2, ini juga bagus nih. Sama developernya disetting ada kaca besar biar makin luas sih gitu. Jadi tapi kalau nggak mau pakai pun juga nggak masalah. Ya. Ya, kita ke atas. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2-nya. Nah, untuk lantai 2-nya ini itu ada 2 kamar. Nah, cuma sebelum kita masuk ke kamar, nah ini udah ada wastafel, kemudian ini ada kamar mandi juga. Nah, kamar mandi yang ini emang ukurannya itu lebih besar, ya. Ininya tetap dapat kloset duduk, ya kan. Nah, terus ini ada tempat ya biasanya buat naruh perlengkapan sabun, pasta gigi, sikat gigi dan lain-lainnya. Ya, ini juga dapatnya shower. Ini juga udah full keramik ya, jadi untuk bersihinnya lebih gampang. Plus ada jendela di atas, ini sebenarnya nggak perlu nyalain lampu juga udah terang gitu. Paling untuk tambahan aja ya supaya nggak terlalu pengap, mungkin bisa kasih exhaust. Nah, sekarang kita ke kamar anak dulu deh. Nah, jadi di 2 ini ada 2 kamar. Nah, ini kamar anak ya. Wah, ini dibikin pink nih. Nah, mungkin inspirasinya supaya anaknya cewek gitu kan. Nah, ini kasur, terus ini dapat meja belajar, sama bisa buat naruh lemari. Nah, untuk jendelanya sendiri, ini langsung ke, pas dibuka itu koneksi ke balkon. Nah, cuma nggak bisa jalur ke balkon. Jadi untuk jalur ke balkonnya itu nanti lewat kamar sebelah. Ya, nah sekarang kita ke kamar utamanya. Nah, ini untuk kamar utamanya ya. Jadi ini kasurnya udah double, terus ini nanti bisa buat naruh lemari sama meja rias. Nah, ini karena ini posisinya di hook ya. Nah, jadi samping-samping itu ada jendela. Nah, kalau aslinya sih nggak ada jendelanya nih yang samping. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau dapat yang ada jendelanya, yaitu posisinya di hook. Nah, cuma kalau untuk yang belakang ini tetap ada, karena yang belakang ini tadi kesambung sama taman yang di samping. Nah, ini nih yang bikin salah satu yang menarik ya kan, ini ada balkonnya. Nah, balkonnya lagi-lagi ini apa namanya, luas ya, panjang, jadi full dari ujung sampai ujung. Biasanya kan beberapa rumah mungkin untuk area balkon itu nggak terlalu panjang gitu kan. Nah, ini termasuk yang balkonnya panjang. Jadi kalau misalnya mau naruh satu kursi atau satu meja tuh sama beberapa kursi, itu oke banget gitu. Apalagi pagi-pagi ya sebelum beraktivitas ya kan, mungkin bisa nyari refresh ya kan, itu di depan oke banget. Oke, gimana tadi setelah keliling ke rumahnya? Menarik ya. Apalagi di sini udah ada furniture yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua nih. Peletakannya mulai dari nanti sofanya di mana, kasurnya seperti apa dan lain-lainnya. Jadi udah bisa tinggal contoh aja sih, karena menurut saya di sini itu udah oke banget untuk peletakan furniture-nya. Nah, perumahan ini itu ada di salah satu klaster yang insya Allah akan menjadi kawasan mandiri. Kenapa saya bilang kawasan mandiri? Karena di sini insya Allah luas lahannya itu 174 hektar. Nah, klaster ini itu ada di salah satu perumahannya. Klaster ini pun juga untuk fasilitasnya menurut saya sudah termasuk oke lah. Karena udah ada clubhouse-nya. Nah, di dalam clubhouse-nya ini udah ada swimming pool dan juga basket court-nya. Ya, nah selain itu juga ada sudah ada playgroundnya.
Nah, selain ada playgroundnya juga ada jogging track. Jadi kalau misalnya yang pagi-pagi yang memang suka beraktivitas lari pagi ataupun sekedar jalan pagi, ya kan, nah di sini tuh oke banget karena memang udah disediakan untuk tracknya untuk yang suka olahraga di pagi hari. Dan juga di sini row jalannya itu termasuk besar, itu kurang lebih 7 meter. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau misalnya ada papasan sama tetangga, ya kan, harus minggir dulu atau harus berhenti dulu. Nah, kalau di sini 7 meter udah insya Allah udah oke banget. Apalagi di tiap rumahnya, ya kan, tadi carportnya udah gede-gede, bisa untuk 2 mobil. Jadi ya insya Allah sih nggak ada yang namanya parkir mobil di jalan ya. Nah, untuk lokasinya sendiri itu ada di Kota Bekasi, tepatnya di Mustikasari. Nah, kalau misalnya yang belum tahu Mustikasari, itu masuknya ke Kecamatan Mustika Jaya. Nah, ini kalau misalnya dari tol Bekasi Timur itu kurang 15 menit. Terus kalau mau ke tol Bekasi Barat itu kurang lebih 20 menit lah. Jadi sebenarnya lokasinya masih cukup strategis kalau misalnya mau kemana-mana. Apalagi yang punya aktivitas atau mobilitas menggunakan mobil via tol mau ke kantornya. Jadi mau ke area Jakarta, mau ke Cikarang ataupun Bogor, nah itu bisa akses via tol Bekasi Timur ataupun Bekasi Barat. Nah, di sekitar situ juga banyak pusat perbelanjaan, mulai dari Mall Metropolitan, Grand Mall, dan lain-lainnya. Oh ya, di sini juga dekat sama beberapa sekolahan, karena radius kurang lebih 2 km ini banyak sekolahan-sekolahan yang menurut saya cukup bagus di sini. Tadi selain dekat sama tol, ini juga dekat sama fasilitas umum lainnya, seperti fasilitas kesehatan. Nah, ini juga dekat nih sama Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, ya. Terus juga untuk sekolahan, di sini juga ada SMA negeri, ya kan, atau SMK negeri yang ada di sekitar. Dan juga dekat sama Universitas Trisakti. Nah, untuk di perumahan ini tadi pas kita review udah jelas ya, itu ada smart door lock plus sama CCTV-nya. Jadi insya Allah sudah menambah, ya kan, keamanan dari rumahnya. Selain tadi udah ada one gate system. Di sini tuh harganya mulai dari 1,4 M aja. Nah, untuk cicilannya itu mulai dari 7 jutaan. Nah, jadi menurut saya sih worth it sih, karena dengan luas tanah yang cukup luas, dengan lokasi yang strategis, dan masih ada di Kota Bekasi, harga segitu tuh masih terjangkau banget. Oke, mungkin buat kamu yang memang penasaran nih, mau tanya lebih lanjut terkait projectnya, yaitu langsung aja nih hubungi marketing terbaik kami, atau nanti link yang ada di deskripsi. Atau buat teman-teman yang memang mau cari perumahan-perumahan lainnya dengan skema syariah nih, jangan lupa untuk selalu follow atau ikutin channel Instagram kita ataupun YouTube kita di muslimproperty.id. Ya, dengan cara klik tombol follow untuk yang Instagram. Nah, untuk yang di YouTube, klik tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update-update perumahan yang ada di Jabodetabek, tentunya dengan skema syariah. Oke, mungkin itu aja nih untuk review rumah pada hari ini. Nah, sampai ketemu lagi nih di review-review rumah lainnya bersama saya Andrew Bernanda di channel muslimproperty.id. Hunian baik untuk keluarga muslim.